Mengapa saat saya berharap Allah pupuskan harapan saya? Banyak orang meminta kepada Allah, dijadikannya Allah itu sebagai karyawan perusahaannya. Kalau Allah memperkenankan keinginannya, dia katakan Alhamdulillah. Kalau Allah tidak mengabulkan doanya, dia katakan aku tak menyembahmu lagi ya Allah. Hubungan kita kepada Allah dibangun dengan dua cara. Yang pertama, husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Semua tindakan Allah adalah baik. Allah itu fa'alul lima yurid. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun dengan maqam ridha. Yang paling ridha itu siapa di dunia ini? Orang yang sudah mati, dimandikan jenazahnya oleh penyelenggara jenazah. Itulah yang paling ridha. Sampai hari ini belum pernah ada jenazah melawan waktu hidungnya dicongkel. Sampai hari ini kalau ada orang memandikan jenazah, disiram pakai air dari kepala ke kaki, kaki kepala, belum pernah ada melawan. Begitulah kita ridhonya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meminta kepada Allah itu bukan minal a'la ilal adna, tapi minal adna ilal a'la. Sama-sama bentuknya fi'il amar, tapi kalau minal a'la ilal adna namanya amar, kalau dari adna ke a'la namanya doa. Kita ini amar atau doa? Doa. Banyak orang sekarang amar, taqabbal. Itu bukan doa, itu amar. Dia perintah Allah. Lupa dia maqamul abid wal ma'bud. Tak ingat dia maqamul makhluk wal khaliq. Kita ini ma'bud, kita ini abid, Allah itu ma'bud. Kita ini makhluk, Allah itu khaliq. Maka kita meminta kepada Allah, kalau ini baik ya Allah, maka berikanlah. Tapi andai tidak, maka jauhkanlah dia daripada aku. Kalau ini baik ya Allah, perkenankanlah, selamatkan aku. Jadi kalau ada orang merasa keinginannya dipupuskan Allah, berarti dia perlu memperbaiki cara pikirnya, mindset, main otak, set cara berpikir. Jangan kita paksa Allah untuk menyetujui apa yang kita inginkan. Jadi cara berpikir kita dua. Pertama husnuzan, yang kedua adalah ridho. Apakah Ustadz Somad selalu mengalami keinginan yang tak terwujud? Ya. Bagaimana cara Ustadz menyikapinya? Saya menyikapinya dengan husnuzan. Berarti Allah punya rencana yang lebih baik. Misalnya nanti adik-adik setelah tamat Ma'had Ali, menjadi Ustadz Kabir, punya pimpinan pondok, menjadi pimpinan pondok pesantren, jadi syekh, jadi buya. Amin. Tapi alun babini, lalu ingin menikah dengan Khadijah. Ternyata Khadijah diambil orang lain. Apakah stres? Tidak. Husnuzan. Mungkin Allah ingin mengganti dengan Aisyah. Husnuzan kepada Allah, ridha kepada Allah. Jangan doanya, ya Allah dia diambil orang lain, maka matikanlah dia. Tulis di baju, kutunggu jandamu. Apa ini? Hubungan kita dengan Allah itu dibangun pertama husnuzan, bahwa Allah punya rencana yang lebih indah. Indah rencanamu, lebih indah rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ridha menerima ketetapan Allah. Man lam yarda biqadai, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibalai, siapa yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? Maka kita ridha kepada Allah. Makanya sebelum matahari terbit kita katakan raditu billahi rabbah. Buka kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kata Imam Qushairi, aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Dari mana engkau tahu kapan Allah ridho kepadamu? Ketika aku ridho menerima ketetapan Allah, disitulah aku tahu bahwa Allah sedang meridhoi aku. Bagaimana cara menghilangkan sedih di pesantren? Buya Zaki Munawar, anak pesantren Iko boleh dijenguk berapa bulan sekali? Sebulan sekali.
Anak pesantren Parabe dijenguk sebulan sekali, nyo sedih. Bandingkan dengan nasib Ambo ya. Ambo di pesantren Deli Serdang, Sumatera Utara, ama Ambo di Riau, naik bis 2 jam. Ambo dijenguk setahun sekali. Jangan malu, jangan sedih. Anak pesantren Parabe yang dijenguk setahun sekali, angkat tangan. Tidak ada. Aduh, setahun sekali. Berarti baru senasib sama. Apa yang disedihkan? Kalau ada anak sekarang tinggal di rumah, kamarnya besar, pakai handphone, pakai TV, itu bukan orang tua yang sayang sama anak. Itu orang tua yang mau menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Ustadz Somad, tolong doakan anak saya kecanduan main game online. Tidak mandi, tidak makan, tidak sekolah, tidak sholat, tidak ngaji. Kerjanya menembak musuh yang tak mati-mati 24 jam. Jadi kalian, adik-adikku adalah anak-anak yang disayang oleh orang tuanya, maka dikirim ke pesantren Parabe. Mudah-mudahan adik-adik semuanya betah sampai tamat, sampai selesai. Jangan ada sedih-sedih. Kalian adalah orang yang disayang. Saya tidak mau dapat kabar Ambo indah amuah mandanga kaba ado santri nan sore-sore pai ke tengah pohon padi lalu menangi mungkin Ambo ko anak adopsi. Mungkin Ambo ko dulu suaso kete dibuang di dalam kardus. Ambo ko sebenarnya binti kardus. Justru kalau orang tua sayang ke anak, tinggalkan di pesantren. Kalau ada orang tua yang tidak memasukkan anak ke pesantren, pulang sekolah jam 12, cabut dibonceng pacarnya, masuk ke mall, dikasih minuman, disuntikkan obat dari bawah, terjadilah apa yang terjadi. Di pesantren kalian tenang, otak tidak dirusak dengan handphone, tidak dikacaukan dengan drama Korea, badannya sehat walafiat. Maka orang yang sayang ke anak, tinggalkan anak di pesantren. Jangan sedih-sedih lagi. Tapi hati saya selalu sedih Pak Ustadz. Usir dengan ayat kursi. Sudah ayat kursi dibaca tak mempan juga Pak Ustadz. Bacakan tasrif. Doroba 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 dorobu doroba doroba dorob na dorob ta dorob tu na dorob tu dorob ti dorob tu na dorob tu na dorob tu dorob na. Hilangnya insyaallah. Hafalkan matan-matan. Kalamuna labzun mufidun kastatim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Sibzatana kam jada saksun kop sama dum toyiban zidfitu kontok zaliman tip sumasir rahman tafus dibzani amda su'azan nizur sarifan lil karam. Hendak jo hilang, mati saya lah. Assalamualaikum Ustadz, ana ingin bertanya, bagaimana trik biar sukses seperti Ustadz? Ambo kelas 3 sanawiyah. Yang kelas 3 sanawiyah angkat tangan. Kira-kira sagadang ikolah bu kelas 3 sanawiyah. Selesai sembahyang subuh, Ambo pai ke rumah Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin rumahnya di Simpang Limun Medan. Inyo imam Masjid Raya Medan. Namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib LCMA. LC-nya Madinah, MA-nya dari Libya. Ambo datang ke rumah inyo. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Ambo kelas 3. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Ambo ingin sekolah ke Arab, tolong kirim Ambo. Dicaliaknya Ambo dari atas kepala ke kaki. Mungkin masuk itu nyoba pikir, kok pajak lah, lo apa tak jago. Kelas 3 sanawiyah, Ambo madok ke imam besar LCMA, wakil rektor Universitas Al-Wasliyah, minta kirim ke Arab. Ambo tidak tahu Mesir, tidak tahu Maroko, tidak tahu Ummul Qura, tidak tahu Darul Hadis. Yang penting kirim Ambo ke Arab saja. Tiba-tiba kini ada anak tamat pesantren datang ke rumah, Ambo tanya,
Tamat pesantren mau lanjut kemana? Nggak tahu. Mabih kan bareh so. Ambo kelas 3 aliyah, di buku-buku ambo tu sadonyo kelas 3 aliyah, di sado sampul buku tu ambo tulis Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Kawan ambo nang sebangku dakek jamu bapisiak ambo. Mat jana ang tulis lagi itu. Ambo cameh beko ang gilo. Sampai kini ambo ndak gilo. Sehat. Jangan takut bermimpi, karena orang yang takut bermimpi dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Boleh untuk buat update status besok pagi. Adik punya baju kaos, buat sablon baju kaos. Siapa yang tidak pernah bermimpi tak pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Tapi baju kaos iko dipakai lalok saya, jangan dipakai solat ke masjid. Beko dibaca orang belakang. Iyo juga. Ambo ingin S1, S2, S3. Tujuan ambo, kalau ambo S1, S2, S3, ambo bisa jadi dosen, ambo bisa jadi PNS, ambo dapat gaji, ambo dapat pitih, ambo ingin membahagiakan amak. Cita-cita utama ambo, ndak tahu ambo dulu kuliah kan jadi apa. Cita-cita ambo ingin membahagiakan orang tua. Muliakan orang tuamu, ridallah fi ridal walidain, wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Jadi yang hari kau cita-citanya ado ingin jadi apapun, robah. Cita-cita utama adalah membahagiakan orang tua. Siap membahagiakan orang tua? Siap. Kalau membahagiakan orang tua, betah di pesantren, tamat nanti senangkan dia dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Bagaimana cara kami sebagai santri mengikuti perkembangan zaman di era sekarang ini, Ustaz? Ya ikuti aja, jangan ketinggalan zaman. Anak sekarang pakai FB, Ustaz Somad punya FB. Anak sekarang pakai IG, Ustaz Somad punya IG. Yang mana IG Ustaz Somad? Yang follow-nya 7 juta itu. Anak sekarang buat vlog, kita buat vlog juga. Kita buat vlog. Yang belum punya duit untuk beli tiang kamera yang canggih, cari batang sapu, ikat pakai karet. Buat vlog 1 menit. Hai guys, hidup ini hanya setengah sayap nyamuk. Dunia yang kau agungkan, yang kau muliakan, yang kau katakan hebat ini hanya setengah, nisfu jinahi ba'udah, setengah sayap nyamuk. Andai kau dapat, kau jangan sombong karena dia hanya setengah sayap nyamuk. Andai tak dapat, jangan sedih karena dia pun hanya setengah sayap nyamuk. Kita lanjutkan vlog berikutnya, jangan kemana-mana. Bukan berarti anak pesantren itu lalu naik ke gunung. Ngapain naik ke gunung? Tangkap harimau mati. Al-mu'min alladhi khalitun nasa wa yasbir ala adahum khairan. Seorang mukmin yang hidup di zaman modern, bergaul dengan orang banyak, sabar dengan cobaan hidup, khairan, lebih baik dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak. Nabi Muhammad itu setelah dapat wahyu Iqra, dia turun ke bawah atau tetap di Jabal Sur? Atau tetap di Jabal Nur? Turun ke bawah menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Jadi bukan berarti setelah tamat pesantren ambo indah ingin mandanga beko ada orang baca rito anak bapak nanti pesantren para bek patang di mana kini. Inyolah meninggalkan dunia iko Pak Ustadz, sebab dunia iko sudah hancur rusak. Di mana kini? Inyo masuk ke lubang Japang. Anda dicari di situ. Lanjutkan perjuangan, lanjutkan buat pondok pesantren, selamatkan umat ini, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ustadz, bagaimana cara menanggapi teman yang suka kepo? Di dalam diri kita ini ada namanya kecenderungan untuk seni. Betul?
Zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit dengan bintang gemintang. Karena mata ketika melihat malam, Masya Allah, malam tanpa bintang seperti pesantren tanpa kamu. Kamu maksudnya. Jadi memang mata ini suka menengok yang indah-indah. Mencaliak gunung dengan awan, suasana. Tinggal di pesantren Parabe ini, Masya Allah, tabarakallah. Angik kepala menghafal nazam, nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud, qawafi, tajwid, idgham, bila gunnah, qalqalah. Maka pandang ke langit yang tak bertepi, dingin kepala. Cuacanya, suasananya, kebunnya, luar biasa. Lalu kemudian dalam diri ini ada seni. Makanya tadi ada hadrah. Pesantren Parabe punya hadrah. Tadi waktu ambo turun dari kantor bersama masyaikh, dipukulkan gendang, hadrah. Jadi darah seni adik-adik disalurkan melalui hadrah, melalui lagu-lagu religi. Islam tidak melarang lagu. Kalau Islam melarang lagu, mana ada selawat hadrah? Tadi selawat hadrah yang tadi pakai irama kan? Apa irama waktu menyambut Ustaz Somad tadi? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Di dalam itu ada iramanya kan? Ada. Kalau tak ada irama, tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Ada irama. Tapi kemudian berkreasi anak-anak sekarang. Itu kata dia, Tala'al badru alaina, lagu lama. Tala'al badru alaina. Itu lagu lama Pak Ustaz. Kalau yang milenial, Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Bolehkah adik-adik membuat lagu? Boleh. Lagu mengingatkan pada Nabi, lagu mengingatkan jihad, lagu mengingatkan supaya belajar membahagiakan orang tua, baik. Yang tak boleh itu lagu Cinta Satu Malam. Mohon maaf, saya tak layak menyebutnya di depan Syekh. Jadi kalau adik-adik menengok, kenapa Ustaz Abdul Somad hari ini macam-macam kaku dia ceramah? Ini gara-gara dikasih gelar fakih tadi, kasih fakih, dipakaikan pakaian. Jadi tak lepas. Rasa cemana rasa Ustaz ceramah di pesantren Parabe? Rasa takabek yang begini. Takabek dek baju Syekh. Kalau biasa kan ambo lepas saja. Apa hukum bagi orang yang katanya komitmen padahal sama saja dengan pacaran? Balaja sajo serius, tamat sanawiyah, aliyah, habis aliyah, ma'had ali, sesudah ma'had ali karajo, sukses. Ambo kok kan letuo kan? Letuo kok. Tuo, hitam, kurui. Cobalah baca komen-komen di YouTube, di Instagram. Cobalah baca. Ambo komen tu banyak tapi ndak ingat ambo. Tapi beberapa komen tu ingat ambo. Di antara ambo ingat, Ustaz jadikan aku yang kedua. Padahal letuo kamu kan. Jadi adik-adik kalian serius saja belajar. Tak usah kalian pikirkan perempuan ini sekarang. Kalian serius saja belajar. Nanti setelah kalian tamat, dan kalian yang perempuan tidak usah ada hubungan dengan laki-laki, karena berawal dari hubungan dipikirkan rusak hati dan rusak pikiran. Kalian hanya akan menjadi korban. Siap? Nah, mereka sudah siap? Siap? Jangan ada hubungan. Ambo ampe tahun di Mesir dari tahun 98 sampai 2002. Ampe tahun di Mesir kuliah tidak pernah pacaran sekalipun. Dek apa? Indak dapet.
Tidak ada pacaran. Tidak ada pacaran-pacaran. Kuliah serius. Habis di Mesir, pergi ke Maroko. Balik dari Maroko, ambo ingin langsung lanjut doktor. Mak, ambo masih ada jatah 3 tahun lagi. Mesir sampai tahun, Maroko 2 tahun. Izinkan ambo 3 tahun lagi doktor baru ambo pulang. Wah, enggak babini, adik saya duluan. Ambo beko lah doktor baru pulang. Kecek amak, ndak ada gunanya waang doktor ambo almarhumah. Pulang ambo. LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Jadi kalian tidak usah kalian pikirkan itu. Tidak usah kalian pikirkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perempuan yang terbaik, tercantik, terhebat untuk kalian insyaallah. Kau baru kelas 1 sanawiyah lah komitmen. Ilaha illallah Muhammad Rasul. Apa kok? Kami nggak pacaran Pak Ustadz. Ini pacaran syariah. Kami manggilnya sekarang ya akhi ya ukhti. Bulan muko ya abi ya umi. Bulan ketiga ya almarhum almarhumah. Nak fokus lah utak awak menghafal mutun, menghafal nazom, membaca kitab, kita fikir. Dibuka kitab kunyang kau, ndak ada kitab tu nampak, mukonya nampak. Ditutup kitab. Ndak usah pacaran-pacaran. Apalagi yang perempuan. Kalau sampai kalian pacaran, dibonceng, dibawa jalan, macam-macam, na'udzubillah, malu ambo menceritakannya, tapi mesti dia ikut adalah anak-anak, adik-adik ambo. Makanan rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan yang rugi. Tidak ada untungnya bagi perempuan. Kalau laki-laki kok agak untung seketik. Bagaimana cara kita berbakti pada orang tua saat kita lagi mondok? Jangan mengeluh. Jangan menangis. Tahan di pondok, mak. Tahan. Ingin pulang? Indah. Sampai sanawiyah saya atau sampai aliyah, sampai ma'had ali yang baru keluar dari pondok. Begitu. Target. Pasang target. Ambo keluar dari Parabe sesudah habis dapat ambo ijazah Ma'had Ali, baru ambo keluar dari pondok. Siap? Tak kuat lah suaranya. Bahagiakan orang tua. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan mengecewakan orang tua. Bagaimana cara menolong orang tua Pak Ustadz? Apakah ia anak pondok itu anak yang durhaka karena jarang membantu orang tuanya Pak Ustadz? Ambo tamat berbakti kepada orang tua pulang 2008, meninggal 2009 balik. Sabaleh tahun ambo. Sabaleh tahun bersama orang tua. Ambo bahagiakan orang tua. Sadonya ambo bahagia. Banyak orang lebih cerdas, banyak orang lebih pintar, banyak. Ambo yakin hidup ambo iko adalah hadiah dari Allah. Sebab ambo indak melawan orang tua. Orang tua itu indak usah dilawan. Orang tua kau semakin bertambah umurnya, semakin lanjut cakapnya banyak. Kunci menghadapi orang tua 3. Nang pertama diam, nang kedua diam, nang ketiga diam. Wah, angko diam saja. Setelahnya yang tanya, ada lagi? Kalau pulang ke rumah, balikan makanan nan inyo suko, balikan pakaian nan inyo suko, balikan anan inyo suko, agiah kanyo. Sampai kini, ambo kalau diajak Pak Wali makan ke rumah makan, lama taraso makanan itu, pernah sampai tepasan ambo ke tukang, makanlah ambo di kampar, kopi indak batulang. Tak baca orang tu bisa hilang tulangnya. Hampir ambo pasan lain minta sebungkai dah amak. Baru ambo taingi. Oh lama ninggal amak ambo. Sampai kini kalau makan lama, kalau adonan rancak taingi
Bagaimana mungkin kita bisa melupakan orang tua? Jadi kalau masih ada orang tuanya, amaknya, apaknya, gayanya, maka bahagiakanlah dengan di pesantren. Orang tua itu maklum, kalian di pesantren belum bisa membantu dengan tenaga, tapi membantu dengan bahagianya luar biasa. Anak ibu di mana? Anak ambo di Parabe, sanawiyah lah selesai, aliyah pula selesai, kini ma'an ali pulau, ndaklah mulai akan pulang. Oh, bahagianya luar biasa. Terbuka pintu-pintu langit kalau hati orang nimba bahagia. Ana ingin tanya Ustadz, apa pengalaman Ustadz selama di pondok? Oh, banyak. Nggak bisa dihitung barakali tangan eko dipukul pakai batang sapu sagadang eko. Nggak bisa dihitung barakali kepala eko dipukul pakai sorban subuh. Awak kan sembahyang subuh mengantuk. Oh. Habis maghrib dipanggil, nggak boleh berbahasa Indonesia. At-tullab allazina takallamu bil lughatil Indonesia falyataqaddamu ila mahkamatil lughah al-arabiyah. Tangkap, pukul pakai batang sapu. Wah, masih ingat yang burang nama mukul tuh ingat. Menelponnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bisa tabligh akbar di pesantren kami? Enggak, panuah ke sini. Nah, Ustaz dendam, ampun enggak dendam, ingat sih. Iko Mas Haji, iko asrama, satu-satunya jalan, disuruhnya tagak awak pakai papan tulis. Saya adalah santri yang paling banyak melanggar seminggu ini. Tagaknya hari Ahad, disitulah tamu banyak lalu lalang. Lah putui urek awak, urek malu, urek grogi awak hilang. Muka awak rasanya pindah ke belakang. Tahan-tahankan saya di pondok, insya Allah Allah memberikan pertolongan. Di sekolah Ustadz sudah mengerti dan paham, dan seketika esoknya Ustadz ana sudah lupa lagi. Gimana cara hafalan itu kuat Ustadz? Nampak tamu ambo buku tu ambo baco, pakai kamus. Kamus non ambo pakai kamus Mahmud Yunus, kamus Al-Munawwir Krapyak. Ditulis. Nangka 2 dibuat ringkasan. Nangka 3 baru diulang-ulang. Jadi ambo membaca 3 kali. Pertama baca pakai kamus, nangka 2 ambo garis iko penting, nangka 3 ambo buat ringkasan ketek. Maka kalau mau ujian dipinjam orang ringkasan ambo. Mat minjam ringkasannya, bacalah. Ndak terbaca dia, dek tulisan ambo buat ketek. Ambo surang dia nak bisa. Itu trik dari ambo. Jadi ambo nak bawa buku. Kawan-kawan ambo mau bawa buku, ambo ndak. Disangko orang ambo dah hafal ndak. Ambo buat ketek. Diulang-ulang. Bisa di kantin, bisa di dapur, bisa di kamar, deknya ketek tulisan. Bagaimana caranya Ustadz? Kita ingin sekolah di luar negeri, tapi isi kepala kita pas-pasan. Kau nyindir ambo kok? Ambo kok kepala ambo isinya pas-pasan. Maka ambo orangnya nekat. Ambo ikut tes. Barangke ke Mesir, ikut tes lagi ke Maroko, ikut tes lagi ke Sudan. Manga Ustadz S1-nya di Mesir, S2 di Maroko, S3 di Sudan. Manga jauh-jauh bakna, manga indak kuliah di tampe awak saja. Ambo mencari nan gratis. Target ambo gratis, gratis, gratis. Maka ambo cari beasiswa. Jadi jangan terlalu adik-adik merasa otak. Ada yang lebih hebat daripada otak, yaitu rezeki yang diberikan dari Allah. Dan rezeki itu turun kalau membahagiakan orang tua. Jangan melawan buya, jangan melawan guru. Cium tangan, minta barokah. Insya Allah hidup adik-adik akan berkah semuanya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Bagaimana pendapat Ustadz dengan kepemimpinan oleh seseorang di suatu negara yang bertahan cukup lama? Apakah itu menandakan baiknya kepemimpinan atau sebaliknya?
Apakah kita tinggal di kerajaan Pagaruyung yang memakai sistem monarki? Tidak. Apakah kita tinggal di Kesultanan Siak Sri Indrapura yang pakai sistem kalau ayahnya meninggal anaknya jadi raja? Maka kita bersepakat founding father dari Sabang sampai Papua, kita adalah bangsa Indonesia memakai sistem demokrasi. Dalam dunia demokrasi, maka kita memilih. Orang Islam ketika dia memilih mencoblos, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, judul fikihnya Min Fiqhi Daulah, dicetak oleh Darus Syuruk Lebanon, ketika kita menusukkan kertas, paku ke atas kertas, di saat itu kita sedang bersaksi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku bersaksi bahwa orang ini aku pilih layak menjadi pemimpinku di masa akan datang. Maka kalau dia memilih hanya dikasih sembako, memilih hanya dikasih saweran, hanya karena ada serangan fajar, maka sesungguhnya dia sudah masuk dalam dosa besar. Dosa besar ada 3. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Yang pertama al-isyrak, syirik. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jadi sesungguhnya banyak di antara kita terjebak pada kesaksian palsu. Dan orang Minangkabau tidak bisa dibeli suaranya karena orang Belum, tunggu dulu, selesai. Orang Minangkabau tidak bisa dibeli suaranya karena orang Minangkabau mapan secara ekonomi. Kalau ada orang Minangkabau pagi-pagi pas pilek, pelwako, pilpres mau dikasih diaginya piti, iko 50.000. 5 juta, ambo istikharah lu cik. Mapan secara ekonomi. Kenapa perempuan Minangkabau mendapatkan sawah turun-menurun? Selalu ambo dipertanyakan itu. Ustaz Somad, itu kabarnya warisan tidak didapatkan laki-laki. Kamu tidak baca secara utuh. Yang diwarisi perempuan secara turun-temurun adalah harato tinggi. Itu sama seperti wakaf zurri. Yang diperuntukkan untuk perempuan bukan hak milik. Hanya sekedar dia supaya dia tidak sampai menjual dirinya untuk makan. Maka tidak ada perempuan Minangkabau yang susah untuk makan. Betul. Adapun kalau laki-laki Minangkabau merantau bekerja, di perantauan dia menjadi orang kaya, bisnismen. Umumnya mereka, ambo ceramah dari Pekanbaru ke Jakarta, 1,5 jam. Dari Jakarta ke Makassar. Dari Makassar sampai ke Sorong. Turun di Papua, keluar dari airport. Ustaz Somad, ambo orang Payakumbuh. Dalam hati ambo, 8 jam awak tabang. Orang awak juga besul. Sampai di Fak-Fak. Ambo tanya, Pak, di Fak-Fak ini banyak orang kampung saya, orang Sumatera. Banyak Pak Ustaz. Orang Batak ada orang Melayu ada, orang Jawa banyak. Kok enggak ada disabiknya orang Minang. Orang Minang, itu jangan disebut lagi Pak Ustaz. Memang orang tua aja banyak di sini. Gitu. Jadi kalau bercerita tentang bagaimana membawa diri, bagaimana bisa bersosialisasi, bagaimana dia membuka peluang bisnis. Makanya ada seorang profesor, ngecek kambo, tidak boleh disabik namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz Samad, ya Prof. Orang awak kok tidak bisa main bola, maka selalu kesebelasan awak kalah. Mengapa itu? Ini tidak bisa fokus. Ya kalau sedang main bola ingin menendang tu nampaknya orang rame, enggak lewat lagi cik. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir, kafir dan fakir tipis setipis kulit bawang. Pertahankan kemapanan ekonomi, maka insya Allah demokrasi berjalan, tidak bisa dirusak oleh money politik. Tapi apa mau dikata, penduduk Sumatera Barat hanya 5 juta. Aceh 5 juta, Riau 6,7 juta, Sumatera Utara 4 baleh juta. Bakumpu awak dari Aceh sampai ke Lampung tidak ada apa-apanya dibandingkan Jawa Tengah 35 juta.
Jawa Timur 40 juta, Jawa Barat 50 juta. Maka sesungguhnya demokrasi berjalan hanya di Pulau Jawa. Siapa yang menguasai Jawa, maka dia yang akan menjadi penguasa. Tidak salah Ambo, salah yang menyortir pertanyaan kok. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, apa kepanjangan dari gelar DESA? Tolong tampilkan slide biografi Ustadz Abdul Somad, biar Ambo jalehkan dulu. S1 Universitas Al-Azhar. Ambo barangke ke Al-Azhar Mesir sampai September 1998. Ambo menyelesaikan S1 Ambo di Al-Azhar pada bulan Juli 2002. S1 Ambo selesai setahun 10 bulan. Buku Ambo pakai bahasa Arab, dosen Ambo pakai bahasa Arab, yang membimbing Ambo orang Arab. Ambo selesaikan setahun 10 bulan. Ambo pulang bertanya ke mahasiswa, lah semester berapa dek? Semester berapa? 4 Pak Ustadz. Mukanya kok tua, sampai balik. Mabihkan piti gaek saja. LC, titelnya LC. LC singkatan dari licence. Licence bahasa Inggris sampai ke Malaysia namanya lesen. Awak boleh ambil bawa kereta ke? Dah ada lesen ke? Lesen itu diambil dari kata licence, bahasa Inggrisnya license, bahasa Perancisnya liaison, artinya sudah punya ijazah untuk menyetir. LC Abdul Somad punya ijazah untuk berceramah. Jadi Unan jangan khawatir nanti kalau ada yang permasalahkan, dia itu sudah dapat ijazah dari Al-Azhar Kairo Mesir. Lalu kemudian Ambo mendapat beasiswa dari Maroko pada tahun 2004. 2 hari sebelum tsunami, Desember 2004, Ambo sampai ke Casablanca. Lalu kemudian Ambo selesaikan S2 pada bulan Desember 2000, November saya sidang 2006. S2 saya selesaikan setahun 11 bulan. Tesis S2 saya 300 halaman pakai bahasa Arab berjudul Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Disidang oleh 3 profesor guru besar dalam bidang hadis, dibimbing oleh mereka. Lalu kemudian saya pun pulang dengan titel LC DESE. DESE itu dalam waktu tes CPNS tulislah menurut titel negara asal, tak boleh pakai titel Indonesia. Maka ditulislah DESE, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Maroko jajahan Prancis, maka dia kalau tulis Arab pakai bahasa Arab. Kalau pakai Latin, yang ijazah Latinnya pakai bahasa Prancis. Kalau kita ambil fakultas hukum, kedokteran dikasih setahun untuk belajar bahasa Prancis. Tapi kalau ambil Islamic Studies bahasa Arab, tapi tetap mengambil 1 mata kuliah bahasa Prancis. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Nama kamu siapa? Je suis Abdul Somad. Nama saya Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Je t'aime, aku cinta kamu. Saya tak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. What is your name? Comment tu t'appelles? My name is Abdul Somad. Je m'appelle Abdul Somad. Itu dihafal terus supaya nanti kalau jumpa sama orang Maroko nyoba tanya langsung capek awak Jawa. Je ne parle pas français. Ambo tidak dapat bahasa Prancis. Bahasa awak saya lah. LC dari Mesir, DESE dari Maroko, PhD dari Islamic University, Dorman Islamic University Sudan. PhD membacanya dari pangkal Doctor of Philosophy.
Lalu kemudian pada bulan Februari tahun 2020, 2 bulan sebelum Covid, Ambo diminta ke Brunei Darussalam, Baswo dengan Pak Rektor University Islam Sultan Syarif Ali, mereka berikan Ustadz kami angke sebagai visiting profesor di Siko. Dan Ustadz tulis di nama Ustadz, profesor, setiap Ustadz memberikan kajian. Itu pesan inyo, bukan Ambo memandai-mandai. Ambo ceritakan itu supaya adik-adik semangat cepat menyelesaikan studi, karena adik-adik ditunggu oleh calon mertua. Sebelum disalib oleh kawan seangkatan. Lebih baik putih mata daripada putih. Waspadalah. Saya suka sama seorang laki-laki. Yang berbeda agama. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Yang pertama yang harus dilakukan adalah berpindahlah ke lain hati. Judul ceritanya, ketika cinta harus memilih. Dan bagi kalian yang laki-laki, inilah kesempatan terbaik. Jangan pernah menggantungkan hati kepada orang yang hanya akan menemani kita di dunia. Kita ingin bersama dia sampai ke surga Jannatul Firdaus. Hari berganti, musim berubah. Padi yang disemai berawal dari putih berubah menjadi tangkai bertunas berbuah. Pada akhirnya semuanya akan layu dan mati. Satu-satunya yang tak berubah cuma satu. Perasaan aku ke kamu. Maka jangan pernah jatuh cinta kepada orang yang salah. Ketika orang meninggal gara-gara terkena santet, itu kan sudah takdir Allah. Tapi melalui jin dan setan. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Yo, bun. Ado dukun santet nanlah taubat. Inyo baca rito. Diambil miang tabu. Tahu miang tabu? Diambil miang bambu, miang bulu. Miang sado miang itu dikumpulkan di atas daun keladi. Iko ambo ceritakan bukan dibuat yo, jangan dibuat. Diletak di daun keladi, sesudah itu diambil ameh. Lalu ameh itu kemudian dikikiskan. Sesudah itu dibacokanlah mantra, kakang telingo basi mulut tersangkang gigi terkunci. Diletakkan di ujung kuku kalingkiang. Kalau awak tidak suka kau orang, inyo bawa to baru, inyo baru rumah baru, sakit hati awak. Nah kau kalau inyo minum situ, nampak awak, kau wali kota Bukit Tinggi, muda lo, ganteng lo. Masuk ke tempe. Mungkin itulah maka minum kau tidak ada nanti buka. Takut di situ. Itulah maka orang dulu sebelum minum diletaknya ujung jari untuk mencalia. Ada tidak bayang-bayang jarinya kok. Kalau ada bayang-bayang berarti tidak ada racun dia teh. Itulah maka sebelum minum lamonya minum. Dek apa lamo untuk mencalia ujung hidungnya. Ada tidak ujung hidung? Tidak ada ujung hidung berarti ada racun dia teh. Itulah maka lidah. Jadi di badan awak kau ada sensornya. Itulah maka lidah kau digerakkan ke langit-langit. Kalau terasa galinya masih, berarti tidak ada racun. Kalau ada racun, mati sensor itu. Jadi kecek dukun nih kau. Pertama dipasangnya racun ke orang itu. Waktu orang itu kan minum, jatuh galah itu. Tidak jadi. Hari kedua ditesnya aja lah. Hari kedua dipasang, waktu kan minum. Nak minum, datanglah kawannya. Wah, kabar orang cawan, tidak jadi minum. Disitulah nyo sadar bahwa orang tidak akan mati kecuali ajalnya tiba. Setengah mati tukang santet iko berkumpul sedunia iko untuk menyantet awak. Kalau tidak mati kecil Allah, tidak mati. Tapi kalau mati kata Allah, sedang tausiah kau mati. Allahu Akbar. La ini jatama'atil ummatu. Berkumpul semua umat di dunia ika ala ayyadurruka bisyai'in, menyantetmu, membunuhmu,
Layyadurruka, mereka tidak akan mampu illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Jadi langkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi adik-adik jangan takut. Ambolah sarjana Bu ya, lalu lulus PNS, di mana ditempatkan? Di tempat itu ambo nak jadi takwik santet. Apa boleh takwik? Dibaca Quran, dibaca ayat, solat sunat, berzikir pagi petang, berdakwah, kumpulkan dukun-dukun tu ya ayyuhalladzina kafaru. Kenapa radikalisme bisa memecah ukhuwah padahal dari radikalisme sama-sama Islam? Adakah kefanatikan lebih dari Islam? Adakah Islam ingin mendominasi tanpa ukhuwah? Di zaman Buya Hamka ada isu namanya komando jihad. Siapa nan rajin sembahyang ke masjid, komando jihad. Siapa nan cinta kepada Islam, komando jihad. Datang Buya Hamka, katampe orang nak menuduh-nuduh komando jihad tu, diambilnya pecinya. Tidak ada komando jihad. Kalau ada komando jihad itu kalian hanya memakai iko untuk menyerang Islam. Kalau ada komando jihad itu, ikolah komandannya. Pulang Buya Hamka, tidak lama sudah itu meninggal. Baca buku Ayahku, Ayah, yang ditulis oleh Irfan Hamka. Artinya isu ini akan terus tetap bergulir. Lain zaman, lain masa, lain isunya. Tontonlah ceramah Abdul Somad, jelas semua. Tak ada radikal kepala wang kena pukul. Orang yang membaca sejarah dia paham. Hari berganti musim berubah, istilahnya macam-macam, tapi yang mau ditembak adalah umat Islam. Buya Hamka lah yang paling cinta NKRI. Ulama Minangkabau Muhammad Nasir cinta NKRI, tapi fitnah itu masih berjalan sampai hari ini. Abdul Somad percikan-percikannya, kedatangan Ambo ke Unan semakin meyakinkan Ambo bahwa Ambo cinta NKRI dan Ambo tidak radikal dan Ambo adalah orang yang ingin bangsa ini menjadi baik. Habis. Oh. Gimana cara dapat istri yang solehah? Tapi saya kurang soleh. Hal ini membuat saya kurang percaya diri. Nampatamo at-tayyibuna lit-tayyibat. Solehkan diri awak, insya Allah Allah akan memberikan pasangan kita adalah cermin diri kita. Jadi beko kalau ada adik-adik bininya ndak sembayang, mungkin adik kok sembayangnya baru sembayang Jumat aja. Jadi solehkan diri kita, banyak berdoa, rasa kimusang indah akan dimakan harimau. Alimtu anna rizqi, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu bahwa rezekiku tak mungkin diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun akan menjadi tenang. Tidak akan mungkin jodohmu itu diambil orang lain. Tapi sama juga dengan air ini. Tigo air iko adalah ditakdirkan untuk Ambo. Tapi kalau Ambo tidak berusaha untuk membuka botolnya, memasukkannya ke dalam gelas, menuangkannya ke mulut, Ambo mengango saja. Jadi, tidak bisa. Mesti ada usaha. Tapi usahanya bukan pacaran. Jangan pacaran. Adik-adik jangan pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran putus. Mudah-mudahan yang pacaran putus. Mudah-mudahan yang sudah pacaran putus besok menikah. Kamu tahu tadi nan putih itu hancur namu kok. Sebab kalau pacaran yang rugi perempuan. Ambo ampe tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, tidak pernah pacaran sekalipun. De apa? Karena persaingan ketat. Ambo termasuk yang tereliminasi. Ambo kini kola tuo, caliak lagi ambo kohal. Tuo karyang kurui hitam. Tapi cobalah cari komen-komen di Instagram. Coba cari. Apalagi komen nambonan patang waktu naik para layang itu. Oh. Cobalah cari komen-komen nambo di YouTube. Banyak komen itu. Cuma enggak banyak nada ingat. Nah nambo ingat di antara komen itu. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya.
Kalian kalau sukses, sadonya ko amuh jo kalian. Sukseskan dunia, sukseskan akhirat insyaallah. Amin. Izin Zat, orang azan Zat. Azan Zat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Mohon doakan kedua orang tua saya agar diberi umur panjang sampai melihat saya sukses. Mohon doakan saya agar segera kembali ke jalan yang benar. Nanti awak doakan sama-sama. Kuam bawa pulang beko malam memdoakan insyaallah. Ustaz, bagaimana tentang tata cara menjamak dan mengkoda salat fardu? Syarat mengqasar mesti musafir, jaraknya 89 km. Kalau payah maingik 89, ingik saja 90, bulekan saja ke 90. Kitab nan ambo pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Dari Pekanbaru ke Solo labiah ndak 90. Maka ambo solat zuhur tadi 2 rakaat nan asar ditarik ke zuhur. Imamnya Ustaz Al-Naqdinar nan qomat ambo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz Al-Naq pun solat zuhur 2 rakaat. Yang indah musafir, yang urang Solo, maka waktu Ustaz Al-Naq salam, Assalamualaikum warahmatullah. Inyo tagak mengambil langsung rakaat nangka 3. Setelah salam, ambo qomat lagi, lalu kemudian sholat asar. Beko maghrib baik 7. Maghrib 3 rakaat, sesudah itu qomat, isyaknya 2 rakaat. Dan isyak ditarik ke maghrib. Namanya jamak takdim. Tapi kalau ingin awak tarik zuhurnya ke asar, maghribnya ke isya, namanya jamak takhir. Barahari ambo sampai ke Sumatera Barat hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, maka salamu ampe hari ampe malam, terhitung dari solat nampak tamu, solat zuhur, 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 zuhur. Kalau ambo sampai hari Senin masih bisa jamak qasar. Tapi kalau ambo disiko sampai hari Selasa, maka Selasanya sudah indak bisa, karena sudah labiah sampai hari, sudah dianggap sebagai mukim, bukan muslim. Ambolah mukim. Itu tentang jamak qasar. Adapun tentang qada, salat nan lamu-lamu batinggakan, maka menurut ampe mazhab nan paling tua Imam Hanafi,
nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Wajib diqadha. Cara mengqadhanya, selesai salat zuhur langsung qadha zuhur sampai rakaat. Selesai asar qadha asar. Tapi jangan dibuat di masjid. Beko disangka orang awak aliran sate. Sebab tidak ada ba'diyah asar. Habis subuh dibuat qadhanya 2 rakaat di rumah. Sebab tidak ada ba'diyah subuh. Baralamo salamu awak meninggalkan dulu. Ambo umur sampai 10 ustaz. Yo, sembayang bilo baru hari ko. Berarti tinggal 30 tahun. Berarti di qadhanya 30 tahun. Siap hari, siap solat. Bukan makasihnya pegawai-pegawai, guru-guru besok ambil cuti ke Pak Wakil Wali Kota. Cuti sebulan. Apa? Qadha. Bukan begitu caranya. Biasa saja. Apakah tetap solat sunat, qabliyah, ba'diyah, rawatib? Ya. Saya mau, mana dalil-dalilnya? Buka handphone, buka www.google.com. Setelah itu tulis qadha salat Ustaz Sarwat. Ustaz Sarwat ke Ustaz sahabat Ambo di Jakarta. Ini menulis sampai mazhab tentang wajib qadha. Qadha salat Ustaz Sarwat. Enter. Nah, habis lo paket. Lah dapet qadha salat Ustaz Sarwat, langsung buka rumahfikih.com, share ke kawan-kawan, ke grup-grup. Itu untuk mengingatkan awak insyaallah. Nan indah ikut pengajian iko, kajian iko bisa diulang. Itu ada rekamannya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Pertanyaan kedua, Ustaz. Hubungan perkawinan terputus dengan adanya cerai hidup dan cerai mati. Ketika cerai mati terjadi, bagaimana hukumnya seorang istri melakukan sunat karena kejadian ini sering terjadi di kalangan masyarakat dan menjadi perbincangan. Terima kasih. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Orang yang meninggal di antara kamu meninggalkan istri. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dia baru boleh menikah lagi setelah menunggu iddah arba'ata ashhurin sampai bulan wa ashra 10 hari. Sesudah sampai bulan 10 hari, maaf beribu maaf, yakin 100% bahwa rahimnya kosong, indah ada mengandung anak, barulah inya boleh menikah dengan laki-laki lain. Adapun tentang memandikan jenazah, jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itulah mengapa waktu sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah membahas siapa pengganti kepemimpinan kota Madinah, Ali tak ada. Lalu kemudian orang Syiah memfitnah bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman mengesampingkan Ali. Mereka tak paham kalau kita meninggal, yang paling bagus memandikan adalah keluarga. Nabi tak punya anak laki-laki, maka yang memandikan menantu Sayyidina Ali, sepupu cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Al-Husain, saudara sepupu Sayyidina Abdullah bin Abbas, paman
Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sebaiknya begitu. Adapun orang yang memandikan suaminya, maka mungkin dia punya dalil lain. Tak tahu saya. Tapi saya memakai laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Wallahu a'lam bishawab.